Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jelita dengan NIM 3333230106 dari kelompok 8 tutorial penelitian operasional 1 shift 1 modul 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul 2 di shift 1. Sebelum itu, kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Baik, jadi ini merupakan soal dari tugas mingguan shift 1 modul 2 metode Big M. Yaitu Home Industry Osik Furniture memproduksi beberapa jenis furniture, di antaranya lemari, kitchen set, dan meja. Untuk memproduksi ketiga produk tersebut, dibutuhkan dua jenis bahan baku utama berupa multiplex dan HPL warna. Setiap satu buah lemari itu membutuhkan 4 lembar multiplex dengan biaya sebesar 1 juta rupiah dan 2 lembar HPL warna sebesar 330.000. Setiap satu kitchen set itu membutuhkan 6 lembar multiplex dengan biaya sebesar 1.500.000 dan 5 lembar HPL warna sebesar 825.000. Setiap satu buah meja membutuhkan 2 lembar biaya untuk membeli multiplex sebesar 500.000 dan 2 lembar HPL warna sebesar 330.000. Biaya membeli satu lembar multiplex itu 250.000 dan biaya membeli satu lembar HPL warna 165.000. Untuk memproduksi ketiga produk tersebut, dalam sebulan dibutuhkan biaya membeli multiplex sebesar 50 juta rupiah, sedangkan biaya membeli HPL warnanya sebesar 24.750.000 rupiah. Harga bahan baku multiplex dan HPL warna di pasaran selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Nah, biaya membeli multiplex dapat turun hampir setengah dari biaya semula, tetapi tidak pernah mencapai 25 juta, dan mengalami kenaikan tetapi tidak pernah mencapai 87.500.000 rupiah per bulannya. Sedangkan biaya membeli HPL warna dapat turun hingga setengah dari biaya semula, tetapi tidak pernah mencapai 13.200.000 rupiah dan mengalami kenaikan tetapi tidak pernah mencapai 41.250.000 rupiah per bulannya. Biaya produksi satu buah lemari sebesar 2 juta rupiah, satu kitchen set sebesar 3.500.000 rupiah, dan satu set meja yaitu 1.500.000 rupiah. Berdasarkan kondisi tersebut, berapa banyak jumlah lemari, kitchen set, dan meja yang harus diproduksi Home Industry Osik Furniture agar biaya yang dikeluarkan dapat seminimum mungkin. Note, kerjakan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan POM-QM. Baik, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model matematisnya terlebih dahulu dalam bentuk umum, di mana terdapat Z minimum dan juga fungsi-fungsi kendalanya. Nah, di sini Z minimumnya itu yaitu 2 juta X1 ditambah 3.500 X2 ditambah 1.500 X3. Nah, di mana X1, X2, dan X3 ini merupakan X1 sendiri itu untuk satu buah untuk lemari. X2 itu untuk kitchen set, dan X3 itu untuk meja. Lalu di sini juga ada fungsi kendalanya, di mana fungsi kendalanya ini terdapat tiga. Yang pertama itu 4x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 200. Lalu 2x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 150. Dan x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti yang kita ketahui dalam soal sebelumnya, terdapat dua bahan baku utama, yaitu multiplex dan juga HPL warna. Nah, di sini kita membuat fungsi kendala dari bahan baku yang tersedia tersebut, di mana untuk fungsi kendala yang pertama ini, untuk membuat satu buah lemari itu dibutuhkan 4 multiplex. Nah, untuk membuat satu kitchen set itu dibutuhkan 6 multiplex, dan untuk membuat satu meja set itu dibutuhkan 2 multiplex. Nah, 200 sendiri ini diambil dari biaya setiap bulannya yang dibutuhkan untuk apa ya, untuk membeli multiplex itu kan sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan di soal juga diketahui bahwa satu satu buah multiplex itu harganya 250.000. Jadi 50 juta itu kita bagi dengan 250.000. Jadinya 200. Nah, untuk yang fungsi kendala kedua juga sama seperti itu, tetapi ini merupakan bahan baku utama HPL warna, di mana untuk membuat satu buah lemari itu dibutuhkan 2 HPL warna. Untuk membuat eh,
satu kitchen set itu dibutuhkan 5 HPL warna dan untuk membuat satu meja set itu dibutuhkan 2 HPL warna dengan lebih besar sama dengan 150 itu didapat dari satu lembar HPL warna itu berharga 165.000. Jadi 24.750 itu kita bagi 165.000 dapat 150. Setelah kita buat bentuk umumnya, selanjutnya kita harus merubahnya ke bentuk baku agar bisa kita selesaikan menggunakan metode Big M. Di sini saya telah merubahnya dari bentuk umum ke bentuk baku, di mana kita dapatkan fungsi kendalanya itu menjadi 4x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 dikurangi x1 dan ditambah S1 ditambah A1 sama dengan 200. Nah, di mana eh, dikurangi S1 ini merupakan variabel surplus dan A1 ini merupakan variabel artificial atau buatan. Nah, fungsi kedala yang kedua juga sama seperti itu, yaitu 2x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 dikurangi S2 ditambah A2 sama dengan 150. Dan fungsi kendala yang ketiga itu X1, X2, X3 S1, S2, A1, A2 sama dengan 0. Nah, jadi untuk Z minimumnya itu menjadi 2 juta X1 ditambah 3.500 X2 ditambah 1.500 X3 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah MA1 ditambah MA2. Di Z minimumnya ini, mengapa variabel artifisialnya itu ditambahkan plus M? Karena ini merupakan fungsi minimum atau yang merupakan yang dicarinya itu fungsi optimal minimasinya gitu. Jadi kita menggunakan plus M. Kalau misalkan kebalikannya itu yang kita cari itu fungsi tujuannya merupakan fungsi tujuan maksimasi, nah ini bakalan jadi min M seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu kita masukin ke tabel simplex awal dulu, di mana kita pindahin dulu fungsi-fungsinya itu ke dalam tabel ini. Nah, untuk CJ sendiri ini merupakan koefisien fungsi tujuan, di mana yang seperti kita ketahuin kalau fungsi tujuannya itu yaitu 2 juta X1 ditambah 3.500 X2 ditambah 1.500 X3 00 mm. Jadi kita langsung pindahin aja. Nah, jadi selanjutnya itu kita bakal pindahin bentuk bakunya ke tabel simplex awal, di mana di sini tuh ada CJ yang pertama tuh, CJ itu merupakan koefisien fungsi tujuan. Nah, yang seperti kita ketahui sebelumnya, bentuk baku dari fungsi tujuannya itu yaitu 2 juta X1, 3.500 X2, lalu 1.500 X3, 0 S1, 0 S2, MA1, dan MA2. Lalu di sini juga ada solusi dan indeks. Nah, untuk BV atau basic variabelnya itu hanya bisa menggunakan variabel artificial sama variabel slack karena dia itu nggak bisa apa namanya nggak bisa negatif. Nah, jadi kita dimasuk karena di sini itu nggak ada variabel slacknya, jadi kita cuman masukin variabel artificialnya aja yaitu A1 sama A2. Nah, untuk CBI-nya ini kita bakal isi pakai M. Nah, ini kita bakal pindahin dulu nilai-nilai dari bentuk bakunya ke dalam tabel. Berarti fungsi kita bakal pindahin fungsi kendalanya ke dalam tabel, yaitu 4x1, 4x1, 6x2, 1. Nah, jadi fungsi kendalanya udah kita pindahin ke dalam tabel simplex awal, dan untuk mencari ZJ-nya sendiri ini kita harus mengalihkan eh, ini variabel X1 dikali CBI-nya yaitu M, lalu juga yang A2-nya juga kita kalikan dengan M, lalu kita jumlahin. Jadi kan ini 4 dikali M itu 4M, 2 dikali M itu 2M. Nah, jadi 4M ditambah 2M itu jadinya 6M. Lalu selanjutnya kita isi ZJ min CJ-nya, di mana ZJ-nya itu kan 6M. 6M dikurangi 2 juta berarti.
Nah, ini udah kita isi semua ZJ sama CJ-nya. Lalu di sini kita bakal nentuin kolom kunci, di mana kolom kunci itu didapatin dari nilai positif terbesarnya. Kita lihat di sini. Nah, nah, jadi nilai positif terbesarnya itu ada di kolom X2 atau kolom kuncinya itu yang ini X2. Nah, ini kita rubah dulu warnanya. Nah, ini. Lalu udah setelah kita mendapatkan kolom kuncinya, kita akan mencari indeksnya. Indeks itu didapat dari solusinya dibagi dengan kolom kunci. Kita isi sama dengan solusi dibagi sama kolom kuncinya. Nah, ini udah, lalu kita isi. Di sini kita harus mencari baris kuncinya. Baris kuncinya ini kita dapat dari nilai indeks yang paling kecil. Nah, ini yaitu 30, berarti baris kuncinya itu ini. Nah, berarti kita dapetin bahwa nilai kunci atau angka kuncinya itu yaitu 5. Nah, karena kita belum menemukan nilai dari X1, X2-nya, kita lanjut ke tabel iterasi 1, di mana ini CJ-nya sama. Kita copy aja. Nah, untuk si A2-nya ini berubah menjadi X2 karena dia merupakan baris kuncinya gitu. Jadi si CBI-nya ini berubah jadi 3.500.000. 3.500.000. Lalu untuk baris X2 ini kita nilainya itu kita dapetin dengan cara nilai lamanya ini dibagi dengan nilai lama dibagi dengan nilai kuncinya atau angka kuncinya. Jadi sama dengan 2 dibagi eh 2 dibagi 5. Nah, ini kita kunci 1 kali. Biar dia cuman bisa gerak ke samping. Nah, ini mau. Nah, lalu kita tarik aja sampai ke solusi. Nah, ini X2-nya jadinya. Nah, untuk menentukan nilai di A1, di tabel iterasi satunya itu, kita cari nilainya dengan cara nilai lamanya, nilai lama dikurangi dengan kolom kunci, lalu dikalikan dengan baris kunci, dan dibagi dengan angka kunci. Nah, itu jadi sama dengan nilai lama, kita kurang dengan, dalam kurung dulu, kita kurang dengan kolom kunci. Kolom kuncinya kita kunci 3 kali, agar dia tuh bisa geraknya ke atas sama ke bawah doang. Terus kita kalikan dengan baris kunci. Ini kita kunci 2 kali, biar dia geraknya ke samping doang. Terus kita tutup kurung dulu, lalu kita bagi dengan angka kunci. Kita kunci sekali. Kita tutup kurung. Nah, jadi ini kita udah dapat. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita tinggal Ctrl C, lalu kita lock, lalu Ctrl V. Nah, ini udah dapat nilai buat di iterasi satunya. Nah, oh ini kita sampai dragnya sampai solusi ya. Nah, untuk nentuin si ZJ-nya itu sama kayak sebelumnya, di mana nilai dari X1-nya ini dikalikan dengan CBI, lalu dijumlahin semuanya. Jadi ini udah dapat, ini kita hitung manual seperti sebelumnya, karena kan ini ada variabel yang huruf, jadi kita nggak bisa hitung pakai rumus di Excel. Kita udah dapat, terus kita bakal cari juga ZJ min CJ-nya. Ini kita udah dapatkan nilai dari ZJ min CJ-nya. Kita di sini bakalan cari kolom kuncinya lagi, kayak tadi, yaitu nilai yang paling besar, yaitu yang X1 ini. Warnain lagi. Nah, terus kita bakal hitung indeksnya lagi.
yaitu solusi dibagi dengan kolom kunci. Nah, di sini kita udah dapat nilai indeksnya. Jadi kita juga nentuin baris kunci. Nah, baris kuncinya itu kan didapat dari nilai indeks yang paling kecil ya. Jadi kita pilih yang 12,5. Nah, jadi angka kunci di iterasi satunya itu yaitu 1,6. Nah, selanjutnya untuk iterasi 2 juga caranya sama seperti iterasi satu. Nah, di mana ini kita si a satunya ini kan berubah jadi X1 di basic variabelnya. Lalu juga si X satunya ini berarti kita dapat dari eh, angka kunci dibagi nilai lama dibagi dengan angka kunci dibagi dengan angka kuncinya sendiri terus dikunci satu kali. Nah, jadi ini merupakan tabel iterasi keduanya di mana biaya paling minimumnya itu sebesar 112.500.000 dengan memproduksi X1 yaitu lemari sebanyak 12,5 dan untuk dan X2-nya itu merupakan kitchen set dengan memproduksi 25 buah kitchen set. Dan untuk X3-nya sendiri yaitu meja kita tidak memproduksinya sama sekali atau nol. Baik, jadi selanjutnya kita akan menggunakan software PomQM untuk menyelesaikan permasalahan di soal tersebut. Nah, pertama-tama kita ke modul 3 itu linear programming. Kita ke title-nya dulu yaitu Home Industry Basic Furniture. Nah, number of constraint-nya, fungsi yang kita cari itu ada 2, variables-nya itu ada 3. Lalu kita minimize, fungsi tujuannya itu minimasi, lalu oke. Nah, sini kita bakal ganti X1-nya itu kan lemari ya. Lalu X1, lalu X2-nya itu kitchen set, sedangkan X3-nya itu meja. RHS, nah ini minimize, ininya itu buat bahan baku utamanya yaitu multiplex, yang constraint 2-nya itu APL warna. Ini tuh 2 juta, 3.500.000, 3.500.000 sama 1.500.000. Multiplexnya itu 4, buat bikin lemari, buat bikin kitchen set itu 6, buat bikin meja itu 2. Nah, yang ini yang warnanya buat bikin lemari 2, buat kitchen set 5, sama buat meja itu 2. Nah, RHS ini 200 sama 150. Nah, untuk tandanya ini udah sesuai, itu lebih besar sama dengan. Kalau udah seperti ini, kita tinggal ke solve aja. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui solusi optimalnya, yaitu dengan nilai, di mana nilai paling minimumnya itu 112.500.000 rupiah dengan membuat atau memproduksi lemari sebanyak 12,5 dan juga kitchen set sebanyak 25 buah kitchen set. Nah, untuk mejanya sendiri ini tidak memproduksi untuk mencari nilai solusi optimalnya, yaitu nilai minimumnya. Baik, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.